persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan bertemu kembali kita pada saat ini di Menara Doa Online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya kita semua habis merayakan kemerdekaan 17 Agustusan kemarin. Saya percaya semua kita juga harus berpikir kita adalah manusia yang merdeka. Khususnya Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Bahkan kebangkitannya pada hari ketiga membebaskan kita bukan cuma belenggu dosa, tapi juga membebaskan kita dari ketakutan akan kematian. Sebab semua orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Dialah jalan untuk kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Dan saya percaya sementara kita berdoa, sementara kita memuji, menyembah, kita sedang menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Biar Tuhan intervensi, campur tangan dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara, mujizat itu terjadi. Mujizat itu akan terjadi. Tuhan dengar doa kita, Tuhan dengar doa saudara. Mari kita akan siapkan hati kita saudaraku. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami sujud di kaki. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kehidupan, untuk kesehatan. Terima kasih ya Tuhan segala pertolongan-Mu. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Oh ya la bakasya la bala. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau berikan kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Permudah kami Tuhan masuk ke dalam hadirat. Mari buka suaranya Ibu Bapak. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Saudara yang belum bisa berbahasa roh, saudara ucapkan terima kasih pada Yesus. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, oh, untuk keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan atas bangsa ini. Terima kasih juga untuk kemerdekaan kami atas belenggu dosa. Kemerdekaan kami atas segala ya Tuhan penghukuman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Kau jawab setiap doa-doa di menara doa ini. Semua doa-doa yang naik ya Tuhan, semua doa-doa naik ke hadapan hadirat. Dan Kau ingat ya Tuhan anak-anak-Mu ini Yesus. Setiap pujian penyembahan, biarlah itu berbau harum, berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bangun tahan
dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama sekali lagi naik ke pujian katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari buka suaranya Ibu Bapak, sembah Dia. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sembah Dia saudaraku, puji Dia, puji Yesus. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum nama Engkau. Haleluya, ku kagum akan Yesus, Yesus. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh Bapa
memuji-Mu ya Tuhan. Oh ya lama kasih lama, selalu puji-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi saudara, buka suaranya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji ya Tuhan. Ku selalu ya Yesus, ku mau ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia saudara, sembah Yesus, terus sembah Dia saja, sembah Dia Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terimalah sembahan kami, terimalah pujian kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Oh ya lama kasih lama. Kau berkenan ya Tuhan hadir. Oh ya lama kasih. Jamah lawat anak-anak-Mu, lawat jamah anak-anak-Mu ya. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Terus berdoa dalam bahasa roh saudara. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Ini doa pengurapan. Ini doa pengurapan. Oh ya lama kasih lama. Biarlah setiap saudara menerima pengurapan yang baru dari Tuhan dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Terima kasih lama. Ketika kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, ketika kami sudah tidak lagi berdaya ya Tuhan, satu hal ya Tuhan yang kami bisa buat, kami ingin memandang Engkau Tuhan. Kami ingin memandang Engkau. Kami mau sujud ya Tuhan menyembah-Mu. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Engkau baik ya Yesus. Kami percaya ya Tuhan akan pertolongan-Mu ya Tuhan, tidak pernah terlambat buat setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, ulurkan ya Tuhan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, jamah hati mereka, jamah hati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus,
Beri ya Tuhan buat kami damai sejahtera-Mu. Beri kami urapan yang baru ya Tuhan. Oh ya labakasya labalabalabalabala. Terima urapan-Mu. Terima kuasa Roh Kudus saudaraku. Terima kuasa Roh Kudus. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk menerima mujizat. Terima dalam nama Yesus. Oh ya labakasya labalabalabalabala. Oh ya labalabalabalabala. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini. Terima kesembuhan saudara yang sakit. Aku berdoa secara khusus Tuhan, anak-Mu yang ya Tuhan reaktif COVID-19 ini, yang sedang dirawat ya Bapak, sedang isolasi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, anak-Mu sembuhkan dia. Berikan damai sejahtera di pikiran dan hatinya ya Tuhan. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, aku patahkan dalam nama Yesus. Segala roh ketakutan, kekhawatiran, aku tolak dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamatkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu sedang kehilangan. Mereka yang sedih, mereka yang sedang patah hati, mereka kehilangan orang yang dikasihi. Hibur mereka ya Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan ya Tuhan pekerjaan. Ya Tuhan, buka bisnis, buka pintu-pintu ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, apapun yang Tuhan sudah buka tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Cukupi setiap kebutuhan hidup anak-anak-Mu ini. Bapakku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau pulihkan setiap hubungan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, dia diselamatkan. Dia diselamatkan. Dia akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, buka suaranya Ibu Bapak. Curahkanlah kuasa-Mu. Mari dengar. Terima saudara di tempat Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Katakan saudara bersama dengan saya. Aku percaya mujizat itu masih ada buat hidup saya. Saya percaya mujizat masih ada buat saya. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Mujizat itu masih ada buat saya. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Tolong saya ya Bapak. Di dalam nama Yesus, kemenangan saya terima. Mujizat saya terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan kasih. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku rasakan
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari saudara, curahkanlah kuasa-Mu. Mari kita mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curah, mari saudara buka suaranya. Naikkan nyanyian ini dengan iman. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Yesus, beri kami iman untuk disembuhkan. Beri iman untuk disembuhkan. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yes. Oh haleluya. Tuhan Yesus. Terus saudara. Yes. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Saudara bisa tulis di live chat pokok doa saudara. Lalu saya akan sepakat berdoa saat ini bersama dengan saudara. Atau dimanapun saudara, kapanpun saudara mengikuti tayangan Menara Doa ini. Mungkin saudara tidak bisa tulis di live chat ini. Saudara doa sekarang. Saya sepakat berdoa bersama saudara. Kita punya Yesus. Dia Tuhan, Dia Gembala kita.
Daud mengerti. Dia kenal Tuhan sebagai gembala. Yesus Tuhan gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi panggil dia, Yesus. Yesus Tuhan gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil Yesus, Yesus, saudaraku, dengan segenap. Mari saudara, saya mau sepakat berdoa bersama dengan saudara. Saudara berdoa. Saudara berdoa kepada Tuhan. Naikkan pokok doa. Saudara bicara secara khusus, secara pribadi, secara terbuka, jujur di hadapan Allah. Apa yang menjadi ceritan hatimu? Apa yang menjadi harapan? Apa yang menjadi pokok-pokok doa yang saudara inginkan dari hati yang paling dalam? Nyatakan kepada Allah. Panggil Yesus. Doa saudara, baik saudara yang ada di Holy Spirit Room ini maupun saudara yang hadir di mana ada doa. Mari saudara, panggil Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, aku sepakat ya Tuhan berdoa bersama dengan anak-anak-Mu ini. Tuhan jawab, Tuhan ingat doa kami, Tuhan ingat doa kami. Tuhan jawab doa, jangan lalui. Yesus, Yesus, berdoa terus, berdoa bersuara berdoanya. Oh ya la makasih la 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 la. Terima Roh Kudus, terima dalam nama Yesus, terima roh iman, 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 roh iman dalam nama Yesus. Iman untuk melihat doa-doamu dijawab Tuhan dalam nama Yesus. Iman untuk bisa melihat kebaikan Tuhan atas hidupmu, anak-anakmu, masa depanmu dalam nama Yesus. Terima roh iman dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Mari katakan. Katakan di hadapan Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, katakan
hatiku sembah Dia, sembah Yesus. Kita ada di menara doa, saudaraku. Yesus, ya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari naikkan lagi, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Tuhan, berikan kami iman untuk bisa percaya, untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah saat di mana kami tidak bisa lihat apapun, beri kami iman untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, dan kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sedang membuat sesuatu yang baru. Engkau sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Engkau sedang membuat jalan di padang gurun hidup kami. Engkau sedang membuat sungai di padang belantara kami. Tuhan, Engkau sedang membuat keajaiban, mujizat, satu hal-hal yang tidak terduga, yang tidak pernah kami pahami. Engkau sedang siapkan itu buat kami, buat anak-anak kami, buat orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, tetap pegang tangan kami, tetap tuntun kami dengan firman-Mu. Ajar kami percaya Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang berarti dalam hidup kami. Yesus, kami percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Oh ya lama kasih, lama. Panggil Yesus.
segalanya. Tutup mata ibu bapakku. Ya saudaraku, tutup matanya. Yesus, Tuhan Yesus, bawa kami makin dekat dengan Engkau. Bawa kami, tarik kami Tuhan makin dekat, makin percaya. Jamah siap hati anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu lawatan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu ya Tuhan yang turun. Terima kasih untuk kasih yang dicurahkan di hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau sedang bentangkan buat kami masa depan yang penuh pengharapan. Makasih Yesus, makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan kami pengharapan yang baru. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, saya rasakan hadirat Allah begitu kuat sehingga pujian penyembahan kita cukup lama pada sesi kali ini, menara doa kali ini. Tapi saya rasakan hadirat Allah, Tuhan hadir, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, hari ini saya ingin bagikan satu pesan yang sangat penting yang perlu kita dengar saudaraku. Yaitu saya kasih judul tentang masa transisi atau tempat transisi. Ya kan, masa transisi mengisi kemerdekaan. Artinya bahwa di sini dasar firman-Nya yang saya mau sampaikan adalah di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19, begini bunyinya saudara. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi saudaraku, kita nih sedang membuat sesuatu yang baru, tapi kita belum masuk ke sana. Kita masih berada dalam transisi dari yang lama ke menuju yang baru. Kemarin kita merayakan hari kemerdekaan daripada negara kita, Republik Indonesia. Saudara, ini perayaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Biasanya ngumpul di istana. Kita ngumpul mungkin di kantor gubernur, di kantor bupati, wali kota, atau di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, semuanya adakan upacara kumpul bareng. Tapi di masa sekarang sepertinya ini sesuatu yang baru. Kita lewat online dan lain sebagainya. Saudaraku, memang inilah Tuhan. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk berada di tempat atau tingkatan kehidupan yang sama sepanjang waktu. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah kerinduan saudaraku, supaya kita semakin bertumbuh, ya kan, di dalam Dia, terus berbuah, berperan bagi kerajaannya. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya juga, ya kan, bahwa sesuatu di dalam batin setiap kita, hati setiap kita, ada satu kerinduan untuk melangkah dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Untuk kita bisa masuk ke dalam kemuliaan, ya kan? Yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Katakan amin saudara. Inilah era dimensi yang baru. Bukan cuman era kenormalan yang baru, tapi ini satu dimensi yang baru. Saudaraku Yesus Kristus, saya terus berdoa, saya terus bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan? Karena saudaraku Yesus Kristus, kerinduan setiap hati kita yang paling dalam adalah kita ingin hidup menurut apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi Kristen kalau bisa gak tanggung-tanggung. Jadi Kristen yang totalitas. Yaitu apa maksudnya Kristen yang total?
kita harus belajar hidup. Maunya Tuhan tuh apa buat saya? Kan paling 3. Ya kemarin waktu hari Minggu kita kumpul fellowship sebentar. Terus satu ibadah. Pesan Tuhan ini yang datang ke saya. Saudara Kristus. Tentang hidup menurut kehendak Tuhan. Itu 3 kan. Di mana kita bisa berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Kita bisa berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Tempat apa yang Tuhan kehendaki? Itulah hadirat Tuhan. Katakan amin. Itu tempat. Di mana tempat, di mana di situ ada hadirat Allah. Pasti di situ akan ada apa? Damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera. Yang kedua adalah kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu bicara apa? Tentang apa? Melayani Tuhan. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita buat, mungkin kita mendidik anak, mengurus anak, kita lakukan itu semata-mata sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara kerja, apapun yang kita buat, yang kita lakukan, biarlah yang kita lakukan itu yang menurut kehendak Tuhan, untuk Tuhan semuanya. Yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya apa sih kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita dapati? Saudara tahu gak apa? Dia ingin setiap orang mendapatkan surga yang mulia, tinggal di Yerusalem yang baru. Katakan amin saudara. Jadi tempat yang dia kehendaki adalah supaya kita tetap ada dalam hadiratnya. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Melayani dia. Apapun yang kita kerjakan semata-mata untuk dia. Yang ketiga adalah, saudaraku, apa sih yang ingin Tuhan kehendaki? Setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Dapat sorga yang mulia, Yerusalem yang baru. Nah, dalam pembacaan saya saudaraku, ini sebenarnya renungan pribadi saya. Ya, beberapa hari belakangan ini, saya tuh masuk ke dalam buku Yosua. Buku Yosua. Nah, kitab Yosua. Nah, Alkitab memberitahu kita tentang perjalanan Yosua. Ya kan? Dari satu tempat ke tempat yang lain. Yosua ini adalah manusia yang paling lengkap sebenarnya saudaraku. Paling lengkap. Buat bangsa Israel ini manusia paling lengkap. Kenapa saudara? Ya kan? Yosua bisa menghabiskan waktunya saudaraku memang 40 tahun di padang gurun. Ya. Setelah bertahun-tahun, ya kan? Kemudian Yosua terus memimpin orang Israel ke menyeberang sungai Yordan. Lalu setelah sampai di tanah perjanjian saudara, ya kan? Jadi Yosua tuh dia ada di Mesir, dia ada di padang gurun, dia juga ada di tanah perjanjian. Jadi ada 3 tempat yang dia tempatin. Musa ada di Mesir, ada di padang gurun. Tapi Yosua ada di Mesir, padang gurun, dan juga tanah Kanaan. Saudara di sini, sekalipun dia ada di tanah Kanaan, ini tempat, setiap tempat dia melihat bahwa ini tempat transisi. Sementara di Mesir Tuhan sudah janji dia akan bawa ke tanah perjanjian. Tapi sebelum sampai tanah perjanjian, dia harus berada di padang gurun. Pada waktu padang gurun dia tahu dia harus ada di tanah Kanaan. Waktu dia sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, dia pun masih melihat bahwa ini masih transisi. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana untuk kita. Saudara, dia masih ingin memindahkan kita umatnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Katakan amin. Kalau saudara bisa ingat ke belakang, lihat ke belakang. Perjalanan hidup iman saudara itu pun demikian. Dari satu tempat naik ke tempat lain. Ada satu tempat-tempat transisi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, dia ingin bawa saudara dan saya ke satu tempat yang dia kehendaki. Saudara, yang dia kehendaki pasti, apa sih maksudnya di sini tempatnya? Secara rohani kita bisa bertumbuh. Secara jasmani ya kalau udah tua, makin tua, Rasulullah bilang mungkin kita punya manusia jasmani kita makin merosot. Tetapi manusia batinia kita yang di dalam harus makin bertumbuh. Tapi hubungan sosial kita juga harus meningkat dengan lebih baik.
secara keuangan, bagaimana kita mengelola keuangan. Itu yang penting, saudara. Ya kan, apakah ini kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, ada tiga hal yang kita bisa pelajari dari kisah Yosua. Bagaimana dia menangani satu tempat transisi, saudaraku. Setelah mereka bebas dari perbudakan Mesir, setelah kita merdeka dari penjajahan Belanda, Portugis lah pernah, Spanyol pernah, Inggris pernah, terakhir sama Jepang. Saudara, kita merdeka 17 Agustus. Setelah kita merdeka sekarang, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, saudara Kristus? Begitu pula secara rohani, setelah kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari belenggu dosa, dari ketakutan akan maut, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Karena Tuhan ingin setiap kita, saudara, terus diubah dari satu iman kepada iman yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kan, ada 3 hal dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berada di masa transisi. Tempat transisi itu tempat yang mana? Tempat kita tuh deg-degan. Tempat kita tuh galau. Istilahnya pendeta Andre hari Sabtu yang lalu, itu tempat yang buat hati kita tuh galau. Kita ndak tahu, ya kan, gimana ke depannya, ndak pasti. Itulah masa transisi. Saudaraku yang Yesus, kita ndak tahu. Seperti ketika terjadi pandemik, lalu ada maklumat tidak boleh berkumpul. Gereja harus stop ibadah cara berkumpul. Ini sesuatu masa transisi buat gereja. Saudaraku yang Yesus, bagaimana kita menyikapi, meresponi, mempersiapkan diri di masa-masa transisi? Yang mengerti katakan amin. Beberapa berkata bahwa masa transisinya adalah masa persiapan pensiun untuk orang-orang seumuran dengan saya. Saudara, kalau dia pegawai negeri, kalau dia ini harus siapkan masa-masa di mana begitu sibuk dan aktif, harus pensiun. Tidak ada kegiatan untuk kedinasan. Bagaimana mempersiapkan masa-masa transisi ini? Dalam hidup kita semua, kita mengalami masa-masa transisi. Sampai pada akhirnya kita harus mengalami transisi dari dunia. Saudara, ketika jantung kita berhenti berdetak, kita transisi masuk ke dalam apa? Kekekalan. Setiap yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mengalami kematian kekal. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudaraku 3 hal yang kita mau pelajari. Dalam setiap hidup kita transisinya adalah apa? Pelayanan yang meningkat ke satu pelayanan kepada pelayanan yang lebih baik. Dalam satu bisnis kepada bisnis yang lebih baik. Satu dari bujangan, dari gadis, masa transisi masuk ke dalam kehidupan berumah tangga. Apa yang harus kita buat? Saudaraku, dari seorang pelajar menjadi mahasiswa. Kalau pelajar, guru dikte, guru kasih pelajaran, kita nyatet. Dari apa yang kita catat, itulah yang jadi ujiannya kita. Tapi pada waktu mahasiswa, cara dosen mengajar sudah beda. Itu masa transisi, saudaraku. Banyak kita baca sendiri, kita banyak menulis, kita presentasi. Setelah jadi mahasiswa, kita selesai, kita jadi karyawan, kita jadi pengusaha, masuk ke dalam dunia kerja. Itu juga masa transisi. Semua transisi ini namanya perubahan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membawa perubahan. Satu transisi bagi gerejanya, bagi umat Tuhan yang ngerti katakan amin, saudara. Ini akan terjadi. Nah, bagian itu tuh gimana? Saudara, kalau orang yang gak bisa berubah, gak siap di masa transisi, mereka akan ludes, mereka akan habis. Mereka akan mengalami disrupsi, hilang begitu saja. Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan, kita belajar dari Yosua. Yosua pasal 5 ayat 12 sampai ayat 15 itu jelasin buat kita. Dari 3 ayat ini kita akan belajar, saudara. Yuk kita akan baca sama-sama, saudaraku. Yosua 5 ayat 12. 1, 2, 3. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam
tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi saudara lihat di sini ayatnya, bahwa ketika mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan, mana itu berhenti. Lalu mereka makan dari hasil yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Jadi yang pertama saudaraku Yesus, kita ini perlu membajak tanah hati kita dan menabur benih firman setiap hari. Di masa transisi, di tempat transisi, kita perlu membajak tanah. Karena di tanah perjanjian kita yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dari ketakutan akan kematian. Yesus sudah merdekakan kita. Alkitab katakan, kalau anak memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Katakan amin saudara. Jadi saudara dan saya, kita semua yang percaya Yesus adalah orang yang sudah dimerdekakan. Nah sekarang bagaimana caranya? Setelah kita dimerdekakan, itu artinya kita sudah berada di tanah perjanjian. Kita sudah ada di tanah Kanaan. Tanah Kanaan bicara tentang apa? Kita harus makan dari hasil yang dihasilkan tanah itu. Di Mesir orang Israel makan bawang, makan daun bawang, bawang putih. Itulah makanan mereka di rumah perbudakan. Waktu mereka dalam perbudakan, makanan mereka tuh bawang. Waktu mereka di padang gurun, makanan mereka apa? Mana yang turun dari sorga. Itulah makanan yang disediakan Tuhan di padang gurun. Waktu di padang gurun, saudara, mereka nggak kerja, tapi karena mereka mengikuti kehendak Tuhan, maunya tuh mengikuti firman Tuhan, saudaraku, maka Tuhan pelihara mereka, beri mereka makan tiap hari. Tapi ya makanan itu, saudaraku. Tapi ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, Alkitab katakan mereka tidak lagi makan mana, tapi mereka makan, saudaraku, yaitu apa? Dari hasil tanah itu. Jadi mereka memakan sesuatu yang dihasilkan dari menabur benih di tanah yang mereka sudah garap. Itulah makanan mereka di masa apa? Di masa kemerdekaan, di masa mereka sudah dimerdekakan di tanah dari perbudakan. Jadi saudara Kristus, saya mau ucapkan kata-kata seperti ini lagi saudaraku. Ini yang pertama yang kita harus tahu. Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari belenggu dosa oleh kematiannya di atas kayu salib. Dan oleh kematiannya maut telah dikalahkan sehingga kita dimerdekakan bukan hanya dari belenggu dosa, tetapi juga dimerdekakan oleh ketakutan akan kematian. Katakan amin. Tuhan Yesuslah yang memberikan kita iman. Tuhan Yesuslah yang membuat iman kita menjadi apa? Sempurna. Melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah makanan buat jiwa kita. Saudaraku Yesus, setelah kita dimerdekakan, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, maka makanan kita seharusnya adalah apa? Firman Tuhan. Saudaraku, makanan kita adalah firman Tuhan. Kita makan firman Tuhan. Caranya bagaimana kita bisa makan firman Tuhan? Kita harus siap digarap tanah hati kita. Supaya tanah hati kita ini jadi lemah lembut dan rendah hati. Yang ngerti katakan amin. Kalau tanah ini sudah digarap jadi lemah lembut dan rendah hati, maka kita bisa makan dari hasil firman. Makan hasil firman itu apa saudara? Makan hasil firman artinya apa saudara? Kita akan melihat banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itulah maksudnya makan firman. Saudara Kristus, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan buat. Nah, namun ada saatnya kita harus bertindak berdasarkan apa yang kita ketahui dan menggunakan kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Saya nyebut saudara menabur benih firman Tuhan ini. Saudara, ya kan? Saya menyebut istilahnya ini adalah menabur benih firman. Jadi maksudnya gini, kita ini perlu saudara memiliki tanah hati yang lembut dan rendah hati. Untuk supaya setiap benih firman
itu bisa ditabur. Kadangkala ya saudara, kalau kita dengar khotbah, dengar baik saudara, kalau kita dengar khotbah, kayaknya kok ini kena di hati saya. Ketika kita bilang, saya akui Tuhan, ini benar, ini untuk saya. Maka benih firman itu masuk ke tanah hati saudara. Saudara akan menikmati hasil daripada firman itu nantinya. Hasilnya apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Itu maksudnya saudara. Tapi ketika kita mulai tidak terima akan teguran daripada firman Tuhan, maka cara Tuhan untuk melembutkan hati kita adalah dengan lewat apa saudara? Lewat keadaan. Entah keadaan dalam bentuk masalah, bukan berarti Tuhan benci, hanya untuk pada waktu kita kena sakit, ketika kita sedang kena masalah dalam keuangan pekerjaan, di mana kekuatan kita, kemampuan kita tidak bisa menolong diri kita, tidak bisa menjawab, menyelesaikan masalah kita. Pada saat itu hati kita kemudian rembukan. Itu seperti tanah sebelum ditabur oleh benih. Tanah itu harus digarap atau dibajak dulu. Makanya sering kali kenapa orang Kristen, orang berkata, kenapa sejak saya jadi Kristen, kenapa kok masalah datang silih berganti? Tuh izinkan Tuhan menggarap hati saudara. Yang ngerti katakan amin. Izinkan Tuhan meremukkan. Karena orang yang remuk hati dan patah hati, itu orang yang dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Orang yang dekat sama Tuhan adalah orang yang gampang dengar suara firman Tuhan. Makin dekat makin gampang dengarnya. Kalau udah dengar masuk dalam tanah hati ini, berakar saudara, dengan kasih tumbuh, saudara bisa menikmati. Saudara apa? Makan dari hasil firman Tuhan itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Karena gini ya, setiap hari, makanya tiap hari ini perlu saat teduh untuk garap hati. Orang Israel sudah sampai tanah Kanaan, mereka nggak bisa lagi dapetin bawang gratis dari Firaun, karena mereka orang merdeka. Mereka nggak dapat lagi mana yang turun dari surga, tapi mereka makan dari hasil tanah itu. Tanah itu harus digarap lebih dulu. Mereka harus tabur benih dulu, baru bisa menghasilkan tuayan. Tuayan iman dan tuayan kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita perlu belajar prinsip pertama ini dari masa transisi adalah untuk ngisi. Izinkan Tuhan membajak tanah hati kita. Setiap hari. Setiap hari. Izinkan terus setiap hari tabur benih firman. Dengan cara apa? Dengar pengajaran firman. Baca Alkitab tiap hari. Alkitab yang kita baca benih firmannya, coba kita mulai pikirkan. Doakan, perkatakan, renungkan itu saudara. Sampai dia tertanam masuk. Yes, aku percaya. Katakan amin saudara. Saatnya kelak, maka saudara akan makan dari hasil yang terbaik dari tanah hati saudara. Karena Tuhan hanya memberikan berkat yang mulia kepada hati yang mulia. Karena hati yang mulia adalah hati yang penuh dengan benih firman. Nah, firman yang tumbuh saudara dengan buah-buah kebaikan. Saya simpulkan dengan begini, prinsip yang pertama saudaraku. Ketika kita ada dalam masa transisi, kita sekarang ini semua dalam masa transisi. Setuju gak saudara? Katakan amin. Sebentar sih. Minimal transisi dari bumi ke sorga. Atau juga secara rohani kita mau makin kenal Tuhan. Beberapa di antara kita, mungkin saudara belum baca Alkitab sampai habis. Ngerti sih juga belum. Tapi baca juga belum. Itu kita harus sampai ke target itu. Setelah udah sampai selesai, kita mulai coba apa sih arti ini. Maksud kitab mulai dari Injil Matius. Itu maksud apa? Kita terus Tuhan mau kita terus bertumbuh. Apakah saudara mau bertumbuh? Katakan amin. Katakan amin. Dari sisi pekerjaan, entah saudara sebagai karyawan kah, sebagai pengusaha kah, saudara juga harus punya tanah hati yang lembut dan rendah hati. Supaya ada pengetahuan yang bisa masuk.
pengertian yang bisa saudara dapatkan, hikmat yang saudara bisa peroleh, sehingga saudara bisa naik terus promosi dari satu level ke level yang baru. Ini semua perlu tanah hati, lemah lembut dan rendah hati. Oleh karena itu, dengan kata lain, ada 3 hal prinsip yang pertama ini. Kita harus apa saudaraku? Memiliki apa? Tangan yang rajin terampil. Tangan yang rajin, bukan tangan yang males. Di tanah perjanjian, tanah Kanaan, gak bisa ongkang-ongkang kaki, ngarepin mana turun lalu makan kenyang. Kita harus punya tangan yang rajin. Jadi Kristen, Alkitab katakan, orang malas jangan kasih makan. Saudara dan saya harus rajin. Apapun profesi saudara, entah saudara sebagai karyawan, sebagai pengusaha, atau saudara sebagai hamba Tuhan sekalipun, harus rajin. Katakan amin saudaraku. Karena kalau tidak rajin, kita tidak bisa makan dari hasil yang terbaik di tanah itu. Yang kedua, perkataan yang manis, perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Karena syaratnya tangan rajin, perkataan yang baik. Ketiga apa? Pikiran yang apa? Cerdas dan penuh hikmat. Ini gak bisa lepas dari apa? Lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Hanya orang rendah hati, lemah lembut, rendah yang rajin. Orang sombong males. Oh bos, gak mau ini. Yang kedua, kita perlu mengikuti kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Di ayat selanjutnya kita baca saudara, Yosua, ya kan? Yang Yosua 5 ayat 12 itu penjelasan bahwa mana berhenti ketika Yosua dan bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan. Lalu saudaraku, ya kan, di ayat 13, lihat sini. Ini permulaan. Nanti kita lihat di dalam Yosua pasal 6 itu bicara tentang apa? Jatuhnya Yeriko. Saudaraku, kita akan baca sama-sama. Sebelum Yeriko jatuh ke tangan orang Israel, sebelum Tuhan memberikan Yeriko kepada Yosua dan bangsa Israel, disinilah sudah persiapannya. Dan saya tuh jadi rema saudaraku, ya kan? Ini lihat saudaraku, ya kan? Coba sebelum kita lihat di dalam Yosua 5, saudaraku, ya kita baca dulu Yosua 5, jangan ini kan. Yosua 5 ayat 13 sampai ayat 14 kita akan baca sama-sama, ibu bapak. 1, 2, 3. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Lihat saudaraku, ketika Yosua dekat Yeriko, Alkitab katakan apa? Ia melayangkan apa? Pandangnya. Saya waktu baca ayat ini saudara, ya, ini bicara tentang apa saudaraku Yesus Kristus? Yeriko ini kan kota yang harus di apa saudara? Ditaklukkan, yang harus dilewati, yang harus dimiliki oleh orang Yosua, oleh orang Israel. Sudah dekat Yeriko. Apa yang dibuat? Dia layangkan pandangnya. Jadi, ya kan istilah ada kata-kata, kamu akan mendapatkan apa yang kamu lihat. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu. Itu prinsip-prinsip iman dulu. Ketika kita mulai layangkan pandangan kita, saudara lihat terus. Lihat apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Apa yang menjadi janji Tuhan sudah bisa lihat di sana. Itu biasanya saudaraku, nggak langsung dikasih. Dia bisa buat penampakan seperti ini. Penampakannya dalam bentuk apa saudara? Di sini Yosua melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan apa? Pedang terhunus di tangannya. Saudaraku, Yosua, Yeriko itu ada tempat dia harus berperang. Tiba-tiba waktu dia layang pada penglihatan. Lalu Yosua tanya, kamu nih lawan atau kamu nih kawan? Wah, jawabannya ini luar biasa. Dia jawabnya apa saudara? Aku bukan lawan kamu, aku bukan kawan kamu.
Tapi aku adalah apa, siapa? Panglima bala tentara Tuhan. Ini Yesus sendiri yang menampakkan diri, saudaraku Yesus Kristus. Maksudnya apa? Malaikat Tuhan ini tidak berada di pihak musuh dan juga tidak berada di pihak Yosua. Dia berada di pihak Tuhan. Maksudnya begini, saudaraku, saya dapat pengertiannya. Bukanlah tugas dan kewajiban Tuhan untuk selalu sejalan, setuju dengan kehendak kita. Tetapi sebaliknya, tugas dan kewajiban kita lah yang harus sejalan dan selaras dengan rencana kehendak Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Nah, masalahnya di sini, saudara. Masalahnya di sini nih. Ketika kita menemukan diri kita sedang berada di tempat transisi, di masa transisi, saya bilang nih, masa kebingungan, masa kacau, masa di mana saudara saya mengalami kesulitan besar. Dengar baik, saudaraku, disinilah keputusan atau pilihan yang harus kita buat. Jadi waktu hari Jumat saya khotbah tentang keputusan prioritas, keputusan moral. Setiap kita harus ambil keputusan, saudara. Ya, bahwa hidup kita ditentukan oleh dua, kepilihan kita dan kata-kata kita. Dibangun oleh keputusan, ditentukan oleh kata-kata kita. Saudara lihat sini. Keputusannya apa, saudara? Apakah kita mau melawan Tuhan, kehendak Tuhan, atau kita mau mengikuti kehendak Tuhan? Saya melihat orang-orang yang melawan kehendak Tuhan. Orang-orang itu matinya masuk sorga, tapi selama hidup terseok-seok. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, saudaraku, saya melihat hidupnya dalam kemenangan, dalam kemuliaan, dalam dihormati Tuhan dan dihormati oleh manusia. Yang ngerti katakan amin. Saya bisa ngerti poin yang saya mau maksud. Kan di masa-masa transisi, karena emang berat. Kadang-kadang ngikutin kehendak Tuhan di masa transisi itu berat. Karena biasanya kata-kata daripada lagu yang tadi kita nyanyi itu bener banget. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara tahu kehendak Allah itu dari apa? Baca Alkitab. Makanya kembali yang pertama, harus suka baca Alkitab. Untuk bisa baca Alkitab dan bisa mengerti kehendak Allah, saudara dan saya harus mengizinkan, saudaraku, harus mengizinkan Tuhan menggarap hati kita. Kalau hati keras, pikirannya keras, saudara, sulit, saudaraku, kasih firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Nah, kenapa perlu firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita, bertumbuh dan kita bisa makan daripada hasil firman itu, saudara, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi artinya begini, saudaraku, kalau kita baca terus Alkitab, kita dengar pengajaran, lama-lama kita tahu kehendak Allah untuk kehidupan rohani kita. Dia mau kita terus bertumbuh iman kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Dia mau kita bertumbuh. Dia mau supaya seluruh keluarga kita itu percaya Yesus, bertobat, percaya Yesus, dan diselamatkan. Dia mau itu. Dia mau setiap kita harus ngerti kehendak Allah apa? Tentang pengampunan, tentang doa, tentang memberi, tentang membawa persembahan, tentang berpuasa. Semua itu kehendak Allah. Kita harus tahu yang rohani, yang jasmani. Apa kehendak Allah buat jasmani kita? Kita harus persembahkan tubuh kita. Biarlah ini bisa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Kita muliakan hidup kita, itu kehendak Allah. Kita harus tahu kehendak Allah tentang hubungan. Saudara, Tuhan bilang jangan bergaul dengan orang fasik.
Jangan bergaul dengan orang-orang dunia. Saudaraku, bukan berarti saudara tidak boleh membangun hubungan sama mereka. Antara bergaul, menjadi akrab, menjadi sahabat, beda dengan kenalan, dengan teman, dengan hubungan-hubungan bisnis. Perlu kita punya hubungan kenalan yang besar banyak, tapi tidak semua. Itu kita harus ngerti kehendak Allah. Ya saudara, nggak mungkin kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan, mau bergaul dengan para pecandu narkoba. Saudaraku, kecuali kita melayani dia dengan posisi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, bukan untuk bergaul. Saudaraku, kita harus tahu kehendak Allah tentang pergaulan kita ada di mana. Oh, sama pecandu alkohol. Enggak. Pecandu apa? Kita harus tahu kehendak Allah di sini dalam hal hubungan sosial, dalam hal rohani, dalam hal jasmani. Tuhan mau kita bisa jaga tubuh kita. So kita harus ngerti kehendak Allah dengan tubuh kita. Gak mungkin kita mau racunin tubuh kita dengan racun-racun obat-obatan, dengan segala nikotin, dengan alkohol, dengan segala macam yang merusak, dengan minyak, minum minyak setiap hari. Bukan makan ya, tapi minum minyak babi tiap hari. Minum minyak babi, diminum bukan. Itu harus kita ngerti kehendak Allah. Kita harus sehat, jaga kesehatan. Kita harus kita jaga kesehatan kita. Bagian Tuhan yang membuat kita jadi sehat. Katakan amin saudaraku. Itu tentang kita harus ngerti kehendak Tuhan soal keuangan. Saudaraku, bagaimana kita atur keuangan, dapat keuangan. Saudaraku, ini kalau saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita sedang ada di pihak Allah. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya kan? Kita nggak bisa. Banyak orang Kristen tuh gini, kenapa kok Tuhan kok nggak tolong aku? Kenapa kok Tuhan nggak dengar doaku? Kenapa kok Tuhan tidak sembuhkan sakit penyakit aku? Tuhan kenapa tidak tolong aku tuh bisa lunasi uang kontrakan aku? Tuhan bilang, kan nggak, hidup kamu seluruhnya menurut kehendak sendiri. Kamu atur dirimu menurut kehendakmu, kamu nggak pernah mau ikut kehendak. Kita nggak bisa paksa Tuhan untuk setuju. Dia akan jadi lawan kita kalau kita selalu melawan kehendak dia. Saudara bisa melihat, dia juga bukan ada di pihak kita. Dia ada di pihak Tuhan. Dia mau ada di pihak kebenaran firman-Nya Tuhan. Katakan amin saudara. Malaikat bilang, aku bukan lawan kamu. Aku juga bukan kawan kamu. Ya kan? Aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Aku ada di pihak Tuhan. Hari ini saya ngajar. Saudara, biarlah kita tiap hari banyak doa, banyak nyembah, banyak belajar kebenaran firman. Lewat baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah yang bisa membuat saudara bisa dapat pengertian, dapat hikmatnya, dapat pewahyuannya. Sehingga kita bisa menyesuaikan rencana-rencana kita dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita gagal menyesuaikan rencana kita dengan rencana kehendak Tuhan, kita sedang merencanakan untuk gagal. Saya ulangi, kalau kita gagal menyesuaikan rencana kita dengan rencana kehendak Tuhan, kita sedang merencanakan untuk gagal. Oleh karena itu jangan sombong, jangan sok pinter, sok tahu, lalu terpaku dengan pola pikir yang lama, kebenaran sendiri, sehingga kita selalu menentang adanya perubahan-perubahan, transisi yang sedang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sedang bekerja nih, melakukan suatu perubahan, sedang melakukan transisi dalam hidup kita. Ini kita sedang masuk dimensi yang baru. Tuhan mau ubah kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kalau kita belajar sikap hati yang lemah lembut, rendah hati, kita akan ngerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Saudara harus menyiapkan diri menghadapi masa-masa transisi atau perubahan ini. Oleh karena itu pentingnya ngikuti yang kedua, ngikuti rencana Tuhan dengan apa? Segenap hati kita. Jangan bersandar pada kebenaran diri sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Coba kita akan buka lagi ayatnya, ayat yang ke-14b sampai 15. Ini yang ketiga.
Poin yang ketiga kita mau belajar, yaitu ada kita perlu menjadikan ibadah sebagai prioritas utama hidup kita. Harus perlu menjadikan ibadah sebagai prioritas utama hidup kita. Saudara, ayat 14b sampai 15 Yosua 5 kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Apa yang mau dikatakan Tuanku? Orang yang suka ibadah, orang yang suka sujud nyembah adalah orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Orang itu suka mencari firman Tuhan. Saudara, karena seperti perwira Kapernaum, katakan sepatah kata saja, hambaku akan hidup, akan sembuh. Nanti saudara akan lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat 1. Yosua pasal 6 ayat 1 itu dikatakan begini saudaraku. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Yeriko, penduduknya, rajanya telah menutup pintu gerbangnya. Tetapi telah tertutup, sekali lagi kata tutupnya 2 kali. Kota itu karena siapa? Orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat ini saudaraku berbicara, pernah satu dulu waktu saya baca, dapat pengertian. Mungkin saja ada banyak pintu yang tertutup bagi hidup kita. Pintu tertutup yang harusnya pintu ini terbuka, tapi kok tertutup. Untuk buka, kita sudah coba buka, tidak bisa. Kita minta tolong orang untuk buka, tidak bisa. Kita pakai kekuatan kita, kekuasaan kita, uang kita, otot kita, tidak bisa terbuka pintu itu. Tidak ada jalan keluar untuk masalah itu. Saudaraku Yesus Kristus, ayat 1. Tapi bagaimana pintu gerbang Yeriko, benteng itu bisa terbuka? Saudara tahu karena apa? Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat kedua terus itu adalah petunjuk teknis. Itulah petunjuk teknis bagaimana caranya pintu gerbang Yeriko itu terbuka. Bukannya terbuka tapi runtuh. Saudaraku, runtuh bukan kalau pintunya doang, tapi seluruh temboknya benteng itu runtuh. Tuhan dikasih petunjuk teknisnya. Semua petunjuk dan perintah Tuhan itu saudara, semuanya melampaui pikiran manusia. Tidak masuk akal. Saudaraku, bayangin disuruh apa saudara? Berbaris, tidak usah bicara. Tiap hari baris kelilingi tembok, tapi tidak usah omong. Sampai 6 hari. Hari ke-7, di putaran yang ke-7 mereka boleh berteriak, bersorak, tiup sangkakala. Itulah petunjuknya. Maka Tuhan akan merobohkan tembok itu. Secara manusia tidak mungkin. Makanya di sini saudara, hanya orang yang bisa, pertama, garap dulu tanah hati ini lemah lembut dan rendah hati. Supaya dilatih setiap kebenaran firman, setiap benih firman bisa masuk tanpa bantahan, tanpa perlawanan, tanpa penentangan. Selalu setuju, selalu setuju, selalu setuju, selalu sepakat dengan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya, yang kedua saudara, benar-benar ngikut Tuhan sepenuh hati, total. Makanya untuk bisa dengar itu caranya gimana? Harus jadikan apa? Ayat yang ke-15 kita baca sini saudara. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, apa saudaraku? Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu apa? Kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Tanggalkan kasut kamu.
Ya saudara, dia mau tanggalkan kasut. Ketika malaikat berkata, ia ada di pihak Tuhan. Aku bukan di pihak kamu, aku bukan di pihak lawan kamu, tapi aku di pihak Tuhan. Yosua tahu ini Tuhan sendiri. Dia sujud nyembah, saudara, tersungkur nyembah. Dan waktu bala tentara ini melihat Yosua tersungkur menyembah, dia gak tolak penyembahan Yosua. Arti ini Tuhan sendiri. Kan ada kan malaikat yang sujud, oh kamu jangan, malaikat gak mau disembah. Saudaraku, tapi ini memang Tuhan sendiri. Saudaraku, dia adalah Yesus. Yosua seorang pemimpin yang sibuk dengan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Yosua mengerti bahwa rakyatnya sedang galau, sedang gelisah menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Kekuatan yang terbatas melawan para musuh yang hebat, yang kuat. Namun di tengah-tengah kesibukan Yosua mengatasi banyak persoalan bangsanya, Yosua menyempatkan diri. Dia lepas sepatu dia. Dia lepas kasutnya. Dia tanggalkan semua beban pikirannya. Dia tanggalkan semua kebenarannya, kehebatannya, kekuatannya. Saudara, untuk apa? Sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Dia sembah. Jadi saudara, poinnya gini ya. Kenapa tanggalkan kasut? Kasut kan itu sepatu untuk lindungi supaya kaki kita gak terluka. Jalan hidup kita, tanggalkan kasut. Tempatnya kudus. Kalau kita nyembah, kasut harus dibuka, sepatu harus dibuka loh. Apa ini bicara tentang cara-cara hidup kita yang lama harus tinggalkan dulu. Beban pikiran, beban masalah, pergumulan, ocehan, kekecewaan, kemarahan, harus tanggalkan itu kasut, tinggalkan dulu. Baru sujud sembah. Kalau sudah sujud sembah, saudara bisa dengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Katakan amin saudara. Tuhan akan bisa berfirman, ketahuilah Yeriko saudara, benteng-benteng yang menutup rezeki saudara, menutup setiap berkat dalam hidup saudara, mujizat dalam hidup saudara. Ketika Tuhan berfirman, ketahuilah Yeriko, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pala-palanya yang gagah perkasa kepadamu. Saudara akan terima itu. Yang percaya katakan amin. Kata kuncinya sujud nyembah. Nah sekarang poinnya gini, saya mau tutup. Kenapa kok ibadah harus jadi prioritas hidup kita pertama? Saudara tahu ibadah ya, maksudnya ibadah tuh saya nggak bilang worship ini kan. Jadi ibadah tuh mencakup doa, pujian, penyembahan, dengar firman, fellowship dengan orang percaya. Itu namanya ibadah, saudara ya. Kenapa kok ibadah itu penting? Ya, saya mau kasih tahu saudara gini, ibadah itu bukan membuang waktu atau waste time, bukan buang waktu. Tetapi justru menghemat waktu, save time. Sehingga kita bisa hidup lebih berhasil dan beruntung. Katakan amin. Kalau saudara bisa pegang nih paradigma ini, bahwa beribadah kepada Tuhan. Beribadah bisa juga saat teduh pagi-pagi. Saudara luangkan waktu 1,5 jam menara doa online setiap hari. Hari Minggu ibadah raya online. Kalau masih online. Kalau nanti sudah fellowship bersama dengan orang, ikut ibadah. Itu enggak buang waktu, bukan waste time, tapi save time. Ada banyak waktu saudara bisa hemat. Karena apa? Ibadah ini seperti asa gergaji, tahu nggak saudara asa gergaji? Buat penebang kayu, tahu. Buat tukang potong daging, tahu betapa pentingnya asa pisau. Saudaraku, kalau pisau itu makin tajam, maka lebih hemat. Banyak waktu yang bisa kita hemat, gunakan. Yang ngerti kan? Kita lebih ibadah itu mempertajam kepekaan kita. Kalau saudara bisa di dalam ibadah, hati ada damai sejahtera, penuh damai sejahtera hati dan pikiran kita. Dia berikan kita kuasa, dia berikan hikmat, dia bisa tuntunan, dan juga dia berikan apa? Perlindungan buat kita.
Dia berikan pemeliharaan yang ajaib. Itulah makanya saya bilang, ibadah bukan waste time, tapi save time. Yang kedua, ibadah itu membuat hidup kita, rencana kita bisa selaras dengan Tuhan. Ada salah kata, salah tulis saudara. Membuat hidup kita dan rencana kita bisa selaras dengan Tuhan. Ibadah. Karena ada yang bisa ngingetin. Oh iya, tiap ini kita dengar khotbah, oh iya ya aku salah, harusnya gini loh. Kita bisa diskusi, saling mendoakan, saling melayani. Yang ketiga, kalau kita suka beribadah, jadi prioritas kita. Saat kita beribadah, saat itu kita sedang mengingatkan diri kita. Kita jadi rendah hati nih. Bahwa apa? Hidup ini sangat ditentukan oleh Tuhan. Hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Bukan oleh kekuatan dan kehebatan kita. Katakan amin saudaraku. Kisah pandemi, kisah corona, saudara, itu menunjukkan bahwa yang menentukan hidup itu Tuhan. Bukan manusia, bukan kehebatan manusia, bukan kepinteran dia, bukan uang manusia, bukan backing, bukan kekuasaan, bukan pangkat, tapi Tuhan yang tentukan. Kok bisa satu harus meninggal, yang satu bisa sembuh? Yang semua harus meninggal, yang ini semua bisa sembuh. Itu semakin Tuhan. Tidak bisa. Oh ini hamba Tuhan bisa meninggal. Oh ini orang biasa kok bisa hidup. Itu Tuhan yang tentukan. Semakin kita suka beribadah, suka nyembah, semakin kita bisa ngerti bahwa hidup ini ditentukan oleh apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan. Bukan oleh kekuatan kita. Itu kita bisa tahu. Kita bisa sadar, tahu diri pada saat kita suka beribadah. Kalau kita jauhkan diri dari ibadah, kita nggak tahu diri. Kalau kita nggak tahu diri artinya apa? Kita pikir yang menentukan hidup adalah kita sendiri. Kecewa. Beribadah itu menyebabkan kita dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus dan hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Katakan amin. Saudaraku yang sekristus, kalau hari ini saudara sedang berada di masa transisi, di tempat transisi, saya mau kasih tahu, bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan sedang memindahkan saudara ke level iman yang lebih besar, supaya saudara bisa memasuki kemuliaan yang semakin besar. Pesan saya sebagai penutup adalah 4. Lihat, rencana Tuhan itu luar biasa indah bagi hidup kita. Letakkanlah iman percaya kita kepada Tuhan. Ikutilah rencananya yang ajaib dan yang tidak terduga itu dengan senang. Ikutin aja rencananya. Percaya. Yang keempat, jadikanlah ibadah sebagai prioritas hidup saudara. Saya berdoa, saya mengasihi saudara semua. Saya sangat mengasihi saudara. Saya sangat terbeban ketika saudara memiliki satu kebutuhan, pergumulan dalam, saya selalu bawa itu ke dalam Tuhan. Kalau saya berdoa untuk saudara, saya berdoa dengan segenap hati. Saya rindu kita bisa menang di masa transisi ini. Di masa transisi ini kita bisa dibawa naik ke level. Minta Tuhan Yesus, Tuhan tolong aku. Tolong aku. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus. Mari saudaraku yang percaya sama dia. Dia mengasihi kita semua. Saya mengasihi saudara, saya berdoa terus buat saudara. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini. Indah rencana. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Semua jalanmu dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati
menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari nyanyikan lagu ini, saudara. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saudaraku Yesus Kristus, ini kitab Yosua itu dibuka dengan satu kata-kata, Yosua 1 ayat 1. Kata-katanya apa saudara? Di sini gini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Saudara tahu gak kata-kata ini kalau kita kontemplasi, siapa Musa? Musa adalah pemimpin besar bangsa Israel. Ketika mereka lapar, mereka haus, mereka jerit kepada Musa, tolong aku lapar, aku haus. Musa yang memelihara, memberi makan. Musa berdoa, mana turun, air dari batu karang turun. Jadi Musa itu pegangannya mereka, andalan mereka, pemimpin mereka, yang mereka tahu Musa itu mengasihi bangsanya lebih daripada mengasihi dirinya sendiri. Saudara, tapi pada saat itu Musa ditulis, Musa hambaku sudah mati. Musa hambaku sudah mati 2 kali. Ada kalanya Tuhan izinkan masa transisi, kita kehilangan orang yang kita andalkan. Ada orang-orang yang kita andalkan, orang-orang yang kita taruh hidup kita sama dia, tapi dia mulai hilang. Mungkin dipanggil oleh Tuhan. So kehilangan karena dia harus dipanggil Tuhan. Kehilangan karena mungkin perceraian. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan kan. Saudara kehilangan bisnis kan. Saudara kehilangan sahabat akrab, sahabat dekat. Saudara kehilangan harta saudara. Inilah masa transisi. Tapi Tuhan kasih pesan apa? Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan ini. Mari tutup mata kita saudaraku. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Jamah setiap anak-anakmu. Tuhan, aku berdoa jamah anakmu. Tutup mata ibu bapak. Saya rasakan hadirat Allah begitu kuat dari tempat ini. Biarlah hadirat ini, kuasa ini mengalir menjamah setiap hati saudara. Bukain ya Tuhan. Hibur, kuatkan, teguhkan hatimu. Biarlah ya Tuhan, izinkan Tuhan menggarap hati kita sampai dia lembut dan rendah hati. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, beri kami ketekunan untuk terus menabur firman Tuhan, membaca, memikirkan, merenungkan, mendoakan firman, dan melakukan firman Tuhan. Supaya ya Tuhan kami bisa makan dari hasil firman yang kami tabur di tanah hati kami yang mulia. Tuhan, biarlah kami mau ikut Tuhan, ikut rencanamu, ikut kehendak-Mu. Iya, dengan sepenuh hati kami mau sepakat, selaras, setuju dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kami menjadi seorang penyembah-penyembah, orang-orang yang suka beribadah ya Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, lawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun buat setiap mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita siapkan perjamuan kita Tuhan. Kan ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan pegang tangan kami, tuntun kami dengan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Setiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru ini menterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Mari naikkan kita nyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita saudara. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permain dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara. Jika saudara diberkati dengan program pelayanan Menara Doa Online ini, silakan saudara share, beritahu kepada teman-teman yang lainnya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terus berkati saudara semuanya.